Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiatun Zukriyah dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Hamzanwadi. Tugas ini untuk memenuhi ulangan tengah semester di mata kuliah Micro Teaching dengan materi Sistem Pembayaran dan Alat Pembayaran. Materi pertama yaitu pengertian sistem pembayaran. Pembayaran adalah aktivitas guna pemindahan data untuk memenuhi sesuatu kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Pembayaran ini terjadi setiap hari yang melibatkan ribuan transaksi yang beraneka ragam. Seperti yang pertama yaitu ada jual beli barang dan jasa, yang kedua seperti contohnya yaitu pembelian dan penjualan kredit yang melibatkan miliaran rupiah dengan berbagai macam alat pembayaran seperti uang tunai dengan uang kartal, cek, giro, wesel, dan lain sebagainya. Materi kedua yaitu komponen-komponen yang membentuk sistem pembayaran. Yang pertama yaitu ada kebijakan. Kebijakan merupakan salah satu komponen yang memberikan dasar pengembangan sistem pembayaran di suatu negara. Umumnya, sistem pembayaran ini tercermin dalam peraturan dan ketentuan. Berarti, sistem pembayaran di negara Indonesia ini ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Alasan kenapa sistem pembayaran ditentukan oleh bank sentral dikarenakan adanya keterkaitan erat antara kebijakan-kebijakan di bidang sistem pembayaran dengan sistem moneter dan perbankan. Yang kedua yaitu ada kelembagaan. Komponen kelembagaan yang meliputi berbagai lembaga yang ikut andil secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Adapun lembaga-lembaga yang terlibat dalam sistem pembayaran antara lain yaitu yang pertama yaitu ada bank sentral, yang kedua yaitu bank-bank, dan yang ketiga yaitu lembaga keliling, dan yang keempat yaitu pasar modal, dan yang kelima yaitu penyediaan jasa jaringan komunikasi, dan yang keenam yaitu ada penerbitan kartu kredit dan lain sebagainya. Masing-masing lembaga tersebut memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda di sistem pembayaran. Namun, peran yang paling mencolok tetaplah dimiliki oleh bank sentral. Bank sentral berperan di sistem pembayaran itu sebagai operator, regulator, dan supervisor. Yang ketiga ada mekanisme operasional. Mekanisme operasional hendaknya bisa menjamin kelancaran dan keamanan pemindahan dana serta kepastian penerima dana oleh pihak penerima. Yang pertama ada Sistem Pembayaran Nasional Bank Indonesia atau bisa kita singkat dengan SKNBI. Yang kedua ada Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, dan yang terakhir yaitu ada perangkat hukum. Perangkat hukum ini yang berhubungan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem pembayaran, termasuk yang mengatur berbagai pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran. Misalnya yang pertama yaitu aturan antar bank, yang kedua yaitu aturan antara bank dengan nasabah, yang ketiga yaitu aturan antara bank dengan bank sentral, dan lain sebagainya. Materi ketiga yaitu peran sistem pembayaran dalam perekonomian. Yang pertama yaitu menjamin kelancaran pasar di mana tempat transaksi itu terjadi. Yang kedua yaitu memungkinkan terjadinya spesialisasi pada produksi. Yang ketiga yaitu membantu seberapa efisiensi yang dilakukan maupun yang diselesaikan. Yang keempat yaitu mempengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi serta efisiensi dari keuangan atau pasar keuangan. Yang kelima yaitu elemen penting dalam infrastruktur keuangan. Yang keenam yaitu sebagai elemen utama sebagai transmisi kebijakan moneter. Dan yang terakhir yaitu sebagai pendukung
efisiensi dan efektivitas dari lembaga keuangan. Materi keempat yaitu risiko dalam sistem pembayaran. Pengembangan teknologi informasi dalam segala bentuknya memang sangat memberikan kemudahan bagi semua orang, terutama diri kita sendiri. Yang pertama yaitu ada kelancaran dan yang kedua ada kecepatan dalam sistem komunikasi. Di balik ini semua adanya ketergantungan. Misalnya ketergantungan dalam transfer dana dalam sistem elektronik. Jaringan yang kurang baik dari jaringan komunikasi dapat menimbulkan risiko operasional. Gangguan operasional juga memperlambat mekanisme settlement dana. Materi terakhir yaitu peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, untuk mencapai tujuan tersebut diperlakukan pengaturan dan pengelolaan kelancaran sistem pembayaran atau SPM. Kelancaran SPM juga didukung oleh infrastruktur yang andal. Semakin lancar dan andal SPM, semakin lancar pula transmisi kebijakan moneter tersebut. Pada akhirnya akan bermuara pada stabilitas nilai tukar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.